atau nggak saya pakai sih resize. Nah kalau ini kita pakai nih add simple PDU, nanti kita pakai ini untuk menghubungkan atau nge-tag alat ya. Nanti kita lihat ini kita akan pakai. Oke. Nah di sebelah kiri ini ya, ini ada namanya router ya. Kemudian ini switch. Kalau ini diklik, ini akan banyak router. Ini banyak router sih di sini ya. Saya juga nggak hafal satu-satu, tapi kalau mau dicobain terus kita lihat di dalamnya isinya apa gitu sebetulnya. Nanti kita lihat ya satu-satu. Terus ada switch, hub, wireless device, kemudian connection. Nah, connection nanti ini teh bisa pakai copper strike through ya. Ini saya biasanya pakai ini deh, yang standar gitu. Ada yang pakai fiber optik gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Terus kalau di sini namanya end device. End device ini macam-macam. Ini ada pakai PC ya, yang generik ini, yang ini laptop, ini hampir sama sih. Cuman kalau laptop ini nanti tuh di modulnya tuh ada ya, nanti dilihat modulnya teh generik ini bisa pakai wireless ya. Gitu, bisa pakai wireless. Oke, kemudian di sini ada server ya, server PT. Ini adalah apalagi printer. Ini pakai apa? IP phone dan sebagainya ya. Saya belum pernah pakai sebetulnya sih. Tapi ini bisa ya semua. Wireless tablet dan sebagainya ini bisa. Oke. Yang lain apa? Security ini biasanya ini pakai buat firewall ya. Oke. Ini buat advance lah nanti ya. Kalau yang firewall kita nggak pakai itu. Ada WAN, ya DSL modem, macam-macam sih ini. Tapi ini teh karena Cisco pakai tracer yang student, ya nggak terlalu banyak sebetulnya ya ininya. Tapi ini sudah sangat mewakili banget kalau ini untuk kita belajar. Oke, kita contohnya kita ambil dulu yang end device ya. Kita klik satu buah, itu diklik kayak gitu. Nanti tandanya jadi X gini ya. Itu artinya kita ini lagi aktif. Kita klik. Oke. Nah, ini ada PC, PT, PC 0. PC 0 tuh ya kalau di jaringan komputer dimulainya tuh dari 0 ya. Dari PC biasanya 0, 0, 1, 2, 3. Jadi jangan aneh ya. Nggak mulai dari 1 tapi dari PC 0. Nah, kalau kita masukin laptop ke sini, kita pakai klik. Ini juga sama laptop 0. Masukin lagi, satu lagi di sini. Nah, ini baru PC 1 kan, ya, PC 0, PC 1. Ini ada laptop 0, kita masukin lagi laptop 1. Nah, gitu. Terus ada server. Nah, kita taruh server di atas di sini. Klik. Oke, itu server, begitu. Nah, kemudian untuk nyambung-nyambunginnya, kita bisa pakai yang kedua ini nih, switch ya. Nah, switch ini kelihatannya banyak ya. Kita ambil yang ini. Nah, kalau ini ada tulisan 24-nya, artinya dia kelihatannya 24 volt. Kita klik sini. Ya, nanti kita lihat ya isinya apa aja sih. Oke, kita lihat satu-satu dulu deh ya. PC sama laptop sama ya. Oke, kita buka PC aja. Nah, ini kita klik sekali aja, klik. Nah, ini PC-nya, physical device view-nya seperti ini. Ya. Apa aja sih yang dari PC ini ya? Ini ada, apa ya, wireless mungkin ya, 300N. Ada banyak lah, ininya ada headphone, ada mikrofon, kamera, ada USB, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dipakai nantinya ya, ke depannya. Oke. Kemudian ada config. Config ini, nah di sini ada misalkan dia punya fast Ethernet. Fast Ethernet dia punya berarti punya setidaknya satu LAN card yang 100 Mbps. Ya, ini seperti ini. Nah, nanti konfigurasinya kita mau bikin statik, IP address tertentu, atau kita bikin DHCP, begitu ya. DHCP nanti kita harus nyediain penyedia DHCP ya, penyedia ini ya si server nanti di situ. Oke.
Kemudian di tab sebelah sini ada desktop namanya. Nah, desktop ini yang sering saya pakai ini cuman IP configuration sama command prompt sama web browser ini. Nah, IP configuration ceritanya kayak gini. Nah, IP configuration kita bisa bikin nih static. Kita bisa masukin di sini 192, 168 nanti kita lihat ya. Kalau DHCP berarti dia nanti dikasih IP DHCP. Ya, cuman ya di DHCP ini di sini kelemahannya sebetulnya bukan kelemahan sih. Emang rule-nya harus seperti itu. Ya, kalau si servernya DHCP-nya diganti konfigurasinya, ini harus kita mainin DHCP static. Ya, jadi kalau misalkan DHCP-nya udah dapat IP, tapi DNS servernya nggak kita set nih dari servernya. Nah, tentu saja kita harus ke statikin dulu, terus ke DHCP. Nah, itu jeleknya di sini sebetulnya. Jadi nggak otomatis banget. Ya, karena emang realnya juga harus di restart di komputernya, atau kita disable dan enablein LAN card-nya, begitu ya. Oke, ini si IP konfigurasi ya di sini. Terus ada command prompt nih. Nah, command prompt nih persis banget yang kayak di PC kita kalau mau ngeping berapa, begitu ya. Di sini aja. Kemudian ada web browser. Web browser ini kita bisa ke URL tertentu, ya. Nanti misalkan di server itu ada servisnya HTTP. HTTP itu ya buat browser ya, buat browsing. Nanti kita bisa lihat di situ. Nanti biasanya servernya ini belum di set ya, nanti servernya kita set. Ya URL-nya berapa, kalau misalkan kita bikin 192.168.1.1 begitu. Nanti kita masukin aja HTTP 192.168.1.1. Go. Nanti keluar browsernya sini. Tes. Oke, itu aja. Jadi ini konfigurasi dari si PC ya. Kita lihat laptop sama enggak. Oh, laptop hampir sama ya modulnya. Oke lah. Config-nya sama, dia punya pas Ethernet 1. Ini kalau nggak salah, nanti kalau di modul ya, nanti ikuti modul, ini bisa ditambahin atau gimana gitu ya. Ada, oke, ini sama isinya. Oke, ini juga, oh ya ada apa ya, text editor, ada apa gitu ya. Ini buat ngedit sih. Tapi nggak dipakai lah, sementara ini di sini. Oke. Nah, oke, dari sini kita lihat switch. Switch-nya 24 port ya. Kita klik sini. Klik. Ini physical device view-nya. Oke, nanti kita lihat config. Kita lihat nih. Nah, ini fast Ethernet-nya. Ini ada banyak nih. Ada banyak, ada 24 nggak? Nah, ada 24 ya. Ini ada 24 port ini. Nanti kita pakai. Ya, pakai beberapa. Oke, kemudian ada CLI. Nah, ini di modul nih, nanti saya di sini nggak belajarin ini ya, CLI ini. Ini komen ya, biar nggak kalau di sini sih, biar nggak terlalu bertele-tele lah gitu ya. Tapi nanti Anda tetap harus belajar untuk ini. Saya di sini akan ngajarin nanti cara mudahnya sebetulnya ya untuk bikin ini. Tapi ini Anda harus tahu juga bahwa kalau di Cisco beneran ini kepake beneran gitu ya. Karena ini simulasi sih ya, ini simulasi. Jadi kita ambil mudahnya, nanti kita pakai pakai GUI-nya ya, graphic user interface. Oke, ini ada si server nih. Oke, nggak tahu nih gambar apa, bener nggak gambarnya? Oh, ini servernya desktop tapi tiduran gitu ya. Ada apa aja sih di sini ya modulnya? Kayaknya udah ada wirelessnya deh ya, atau lah. Oke, kita lihat si config-nya. Config-nya dia punya fast Ethernet 1, jadi dia punya satu LAN card ya untuk dihubungkan nanti ke switch. Oke, servisnya apa aja? Servisnya banyak nih. Ada namanya servisnya HTTP ya, HTTP. Nah, ini si HTTP ini setidaknya kita bisa ngecek aja nanti kalau kita on kan supaya
halamannya terbuka ya. Nah ini kita edit nih. Ini kita bisa edit. Ini kalau HTTP biasanya indeks HTML. Kita edit set. Nah, kita edit Cisco pakai tracer. Kita ganti aja deh. Kalau ini kita ganti jadi laboratorium elektro Unjani, misalnya server 1 gitu ya. Nanti kita akan coba nanti masuk ke sini. Save. Oke. Ya, override yes. HTTP. Nah, terus nanti ada DHCP. DHCP ini fasilitas ngasihin IP ke semua ke semua desktop di sini ya. Ini otomatis ya. Kita bisa set. Biasanya IP address itu nanti nggak dimulai dari angka 1 ya. Kalau saya biasanya ngasihin angka berapa 6 gitu ya, karena yang dari 1 sampai 5-nya dipakai untuk server lain. Ya. Jadi ini saya pakai angka 6 dari berapa gitu ya. 6 dari berapa. Nah, maksimum number of user-nya juga bisa diatur. Ya, ini 512 gitu ya. Ini nggak tahu kelas B mungkin ya. Nah, tapi kita bisa set nanti misalkan mau maksimum 10 komputer juga bisa aja di sini. Si usernya. Oke, nanti kita lihat lah. Yang lain apa ya? Ada DNS nih. Nah, ini keren juga nih DNS. DNS ini mengganti nama IP address menjadi nama apa gitu ya. Nanti kita bikin misalkan lab.com gitu ya. Laboratoriumelectro.com. Oke. Nah, itu banyak sih, yang lain ada email, FTP gitu ya. Saya belum sempat ngulik sih, tapi bisa lah kelihatannya sih pakai sini. Ini keren sih ininya ya. Apa sih simulatornya sebetulnya semua orang pakai ini cukup keren lah gitu ya. Oke. Itu udah, switch udah, server udah. Saya ambil satu router deh. Saya ambil satu router ini, klik. Kita kasih router satu sini. Yes. Oke. Nah, si router ini kita lihat isinya apa aja. Kita lihat config-nya aja. Oh, ini lagi booting katanya. Wah, ini keren. Jadi kita naruh router itu langsung dia dihidupkan ceritanya. Nah, si router 1841 ini dia mempunyai 2 buah fast Ethernet. Artinya apa? Dia hanya bisa menggabungkan 2 buah jaringan, gitu ya. Hanya bisa menggabungkan 2 buah jaringan. Nah, ada lagi, kalau nggak salah 819 ini. Ini bisa banyak nih. Kita klik lagi booting juga, kayaknya sih. Oh iya, nah. Oke, kita lihat. Oke. Sabar Pak, katanya. Oke, siap. Nah, ini kalau ini nih, banyak nih isinya nih. Ya, karena tadi digambar fisikalnya juga ini macam-macam nih. Ada ininya juga kan. Ada wirelessnya kelihatannya kan. Set. Nah, jadi sini ada fast Ethernet dari gigabit. Wah, ini gigabit nih. Berarti ini 1000 Mbps ya. Kalau fast Ethernetnya cuma 100. Ini ada 4 berarti fast Ethernetnya. Ada serial, ada USB-nya. Ada apa ini tuh ya? Kayaknya wireless LAN lah kayaknya. Terus ada selularnya juga. Wah, ceritanya. Bisa pakai ini. Oke lah. Ini kita nggak pakai dulu lah. Kecanggihan kayaknya. Yang biasa aja nanti. Klik X. Yes, kita hapus. Jangan lupa di escape. Nanti kalau nggak semua dihapus. Oke. Ini permasalahan yang pertama. Oke. Ini coba pakainya. Kita klik sini, kita pakai 2 dulu ya. Pakai 2 komputer juga. Nah, di sini kita klik PC-nya, kita kasih IP configuration. Kita bikin static aja. Misalkan kita bikin di sini 192.168. Ini kayaknya nggak bosan-bosan saya bilang ini ya. Kalau di kuliah saya 11. Kita klik bawahnya itu udah langsung dikasih subnet mesh karena ini kelas C. Oke. Gateway-nya belum dulu deh. Belum dulu. Oke. Berarti ini 11 ya. Oke, kita tutup aja. Tadi udah di save sendiri dia.
Terus yang kedua, klik desktopnya, kasih IP lagi. Ini 192.168.1.2. Backbase-nya itu. Oke, tutup aja, nggak usah di-save, nge-save sendiri dia. Oke, nah kita, waduh, saya perlu switch sebetulnya ya. Switch-nya turunin dulu deh. Oke, nanti kita klik nih kabel, pasang kabel biasa aja. Yang ini yang warna hitam. Kita klik di sini ya. Nah, karena nanti di sini tuh ada pilihan RS232 ya. Kalau ini teh apa ya? Paralel, kita nggak pakai di sini lah sebetulnya. Kita pakai fast Ethernet. Di sini karena dia cuma punya satu, berarti kita pilihnya ini fast Ethernet. Klik, oke. Hubungkan dengan switch. Klik switch. Wah, switchnya masih banyak nih. Portnya masih banyak yang kosong. Dia portnya, ini karena dia switchnya switch 0 ya. Berarti dia 0, port 1, 0, port 2 gitu. Terserah mau dimasukin kemana sih. Kita masukin ke port 1 aja. Oke. Yang ini juga kita klik. Sorry, salah. Kita klik ini, ya, klik kabelnya, klik di sini, pilih fast Ethernet, kemudian kita klik sambungkan ke sini, set. Nah, satunya udah dipakai kan tadi kan, sama yang PC0. Langsung kita masukin sini, kedua. Set. Oke, dah tuh. Nah, setelah itu baru kita klik sini. Kita coba command prompt. Kita lihat IP config. Aduh, ini tulisannya semoga kelihatan oleh Anda ya. IP config. Nah, ini alamat saya nih, 192.168.1.1. Subnet base-nya 255.255. Oke, saya ping ke komputer sebelah. Ping 192.168.1.2. Nah, replay ya. Replay udah oke nih ya. Komputernya bisa diakses. Kalau nggak replay, kalau ini timeout sih, kita ke IP3 aja yang emang nggak ada. Timeout ya pasti sih. Nah, timeout. Pasti timeout lah. Udah pasti nggak ada. Oke, gitu ya. Jadi ini warna hijau-hijau ini oke nih. Berarti kita bisa menghubungkan PC0 sorry, dengan PC1. Dari PC1 juga sama. Kita ke command prompt. Nanti kita klik ping 192.168.1.1. Ya, itu aja sih. Simpel banget. Kalau ini ya, ngehubungin dua buah komputer seperti ini ya. Jadi apa? Ya, kita caranya ngeping-ngeping kayak gitu aja sebetulnya. Oke, sekarang kita itu gampang banget. Ya, bisa dicoba nanti. Sebentar. Mau ngedelete-nya gimana sih? Klik sini. Escape. Diklik di sini. Escape. Nah, kita balikin lagi ke semula nih. Sekarang kita main-mainan server. Oke. Ya. Ini bisa dirapih-rapihin. Nanti kayaknya buat laporan harus rapi sih. Sebentar aja lah. Sebentar. Oke. Ini kita masukin lagi ke suite ya. Kita pakai ini aja. Klik sini. Fast Ethernet 0 masuk ke Fast Ethernet 1. Klik lagi di sini. Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 2. Terus aja gitu. Juga sama si laptop. Ketiga. Klik sini. Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 4. Oke. Lalu kita masukin si server nih. Kita udah mulai masukin server. Oke. Ini berarti kita klik di sini dari server. Nah, server juga punya Fast Ethernet cuma satu, Fast Ethernet 0. Klik ke sini.
Tadi ada yang kosong berarti nomor 5. Nah. Oke, nah sekarang kasus yang pertama. Kasus yang pertama seperti ini. Kita punya server, kita bikin DHCP. Ini ada salah satu modul di bagian, saya nggak tahu praktikum keberapa, kita bikin DHCP. Itu tapi nanti saya nggak tahu, lupa pakai CLI atau enggak ya. Tapi ini cara mudahnya lah. Kita bikin DHCP. Klik DHCP, bikin di desktop dulu, Sebelum ini ya, sebelum servisnya diaktifin, tentu saja si komputernya harus kita kasih IP. Klik IP configuration. Nah, kalau server, itu saya beberapa kali bilang di kuliah, itu harus statik ya. Karena jangan bikin ini. Tentu saja nanti dia statik, tapi dia yang ngasih dia yang ngasih IP ke yang lain. Kita bikin sederhana aja dulu, pakai 192 kelas C, 192.168 titik 1 aja ya, titik 1. 255 ya. Oke, itu aja dulu. Sip, kita tutup, terus kita ke service. Servisnya tadi ke DHCP, servisnya kita on. Oke. Default gateway-nya kita belum diisi dulu ya, belum diisi dulu. DNS server kita belum isi dulu. Kita pelan-pelan aja, nanti pusing ada. Start IP address-nya. Tadi kan udah dibikin 192.168.10. 11 ya. Itu untuk si server. Kita bikin deh. Jangan dari 0, kita mulai dari 6 aja biar ketahuan. 6 ya. Terus yang lain maksimum of user-nya biarinlah 512. Oke, save. Save. Ini ada sih di sini. Sebentar saya gedein. Ini ada. Start IP address 1 sampai 6 sampai subnet mesh-nya ini maksimum user ya 250 lah karena kelas C sebetulnya kan. Oke. Udah. Tuh, kita cobain dulu. Ini DHCP ya. Cobain di sini. Klik. Cobain di IP configuration. Tadi masih static ya. Kita coba ke DHCP. Dapat IP nggak? Nah, successful. DHCP request successful. Dia dapat IP nomor 6 ya. Subnet mesh-nya ini. Jadi ini dikasih dari si server tadi. Default gateway-nya karena kita belum kasih kan tadi setting di server, ya nggak keluar lah sama DNS server. Ini berikutnya. Oke, ini nomor 6. Komputer yang satunya lagi, klik IP configuration. Kita kasih DHCP. Saat request, DHCP request successful, dia dapat nomor 7. Terus aja gitu. Ini pasti nomor 8 nih. IP configuration, DHCP, nomor 8. Lagi. Sini. Ya config. Ini yang mana sih? Laptop 1, desktop, IP configuration, DHCP 9. Oke. Berarti ini 1 tadi ya. Tulis dulu deh. Takut lupa. Berarti si server ini 192.168.1.1. Terus dia punya sistem DHCP. DHCP-nya itu dari, jangan nggak kepanjangan aja, dari 1.6 ke sana ya. Terusnya. Aduh, kekecilan nih, sorry. Saya gedein aja dulu. Nah, biar enak. Oke ya, itulah. Nanti kalau ada apa-apa lagi, saya akan tambahin. Oke, itu si server. Ini berarti tadi 6, 7, 9. Kita coba-coba ngeping-ngeping deh. Ngeping-ngeping. Panah atas aja, tinggal ganti. Ping 192.168.1.1 udah ya. Server udah jalan. Tetangganya dulu deh. 6 berarti ke 7.
7 jalan. Kalau berhentiin Ctrl C. 8 jalan. Atas ke 9 jalan semua. Oke, ini satu ini udah jalan nih. Satu apa? Satu server ini udah jalan semua. Apa? Satu network. Nah, satu network. Nah, oke, itu ya. Sekarang kita bikin aneh-aneh, bikin aneh-aneh. Oh, ya tadi si server ini dia punya HTTP. HTTP-nya udah on sih. Kita coba aja di sini. Cobanya kayak gini. Dari sini ya, dari PC yang bawah ini kita ke web browser. HTTP. HTTP-nya tinggal gini aja. HTTP titik 2 garis miring masukin alamat IP-nya 192.168.1.1. Enter. Wah, muncul kan Laboratorium Elektro Unjani server 1. Nah, itu si HTTP-nya udah aktif ya. HTTP-nya udah aktif. Oke, kita naikin lagi ke sesuatu. Misalkan ini kita klik servisnya DNS. Kita aktifin DNS-nya on. Name-nya apa? Name-nya misalkan apa ya? Asal aja seperti ini, elektro aja. Elektro. Tipenya kalau nggak salah NS record. Server name-nya kita ngarang sendiri. elektrounjani.com. Wah, sepi. Sebentar. NS name atau apa ya? Bukan NS. Lupa saya malah. Kalau nggak salah record. Oke. Sebentar. IP-nya di mana ya? Kita coba dulu deh ini. Saya lupa record atau ini ya. NS record gitu ya. Oke. Ini DNS-nya kita onin dulu. Kita coba di sini. Lupa lagi barusan namanya apa DNS-nya. elektrounjani.com. Oke. Kita dari sini cobanya dari bawah. Klik. Kita ke web browser. Tadi kan kita nyoba ke HTTP alamatnya ya 192. elektrounjani.com. Oh, nggak mau Nah, ini emang harus kita ngoprek-ngoprek sih ini ya. Harusnya bisa. Saya lupa ini. Tapi ini bisa sih pakai DNS ini ya. Ini bukan NS berarti. Sebentar. Harusnya sih ada ininya, ada apa? Ada ini bukan SOA. Harusnya ada namanya kita remove aja dulu. Yang NS record ya. Server name-nya elektro.com. Ini teh harusnya sih ada ininya, ada alamatnya. Itu dulu ya, pakai NS record dulu. Kita coba lagi di sini. elektrounjani.com. Jalan lupa saya. Tapi saya kalau nggak salah punya konfigurasinya. Nanti kita lihat ya. Saya lupa. Tapi DNS ini bisa. Jadi DNS ini mengganti nama apa? Nama HTTP-nya jadi DNS-nya. Oh, sorry. Ada satu yang belum ini. Kalau DNS-nya ini ya harus di-set dulu. Sini sebentar. Jadi ini kan DNS server nih ya. Nah, DNS-nya harus di set di
sini kalau nggak salah. Atau di mana. Pokoknya gini, jadi si DNS ini teh kita harus matiin. Kita ke DHCP lagi. Nah, DNS servernya itu harus ada di sini. Ya, jadi si DNS-nya harus muncul. Jadi ada setting di server sini, ya, kalau yang namanya, nah di sini kita harus masukin 92.168.1.1.1. Ini yang harus dimasukin di servernya. Di sini kita harus reboot static dulu ke DHCP. Muncul nggak DNS server? Nah, muncul ya DNS servernya. Kalau muncul DNS servernya, kalau kita klik di browser, kita ke elektropunjani.com, harusnya ada dan tidak ada. Tapi kayak gitulah, kira-kira ya. Kira-kira adanya seperti itu. Oke, jadi itu ada tadi ya, kita review sedikit. Ini IP configuration-nya kita pakai DHCP. Kemudian ini command prompt untuk main-main di ngeping ya, kita udah berhasil seperti ini. Nah, sekarang kita bikin konfigurasi baru ya. Konfigurasi baru berarti kita bikin network baru. Ini udah hampir jam 8. Oke, biar cepat. Kita bikinlah ini beberapa PC ya. Klik generic. Kita bikin 3 PC lah. Nah, bisa dilihat ya, ini si PC ini kan PC, ini PC 0, PC 1, ini PC 2, PC 3, PC 4. Jadi dalam sebuah konfigurasi gini si PC-nya nyambung namanya. Oke. Kemudian tambah switch yang 24 port. Sama aja, tambah 1 server lagi. Tambah server lagi. Klik server sini. Ya. Nah, kelihatan ya server 0 sama server 1. Oke. Nanti kita bikin konfigurasi dari kelas B. Oke. 172.16 biar nggak pusing, .1.1 aja. Ya, bedanya ini 192.168, ini 172.16 gitu ya. 1.1. Ini si servernya. Oke, nanti juga kita pakai DHCP ya. Kita pakai DHCP dari 1. Samain aja 1.6 ya, tapi depannya 172.16 1.6. Oke, kayak tadi kita sambung-sambungkan, klik sini, kita sambungkan cepat aja, facility internet 0 ke 1, sambungin lagi dari sini, fast ethernet 0 ke 2, klik sini fast ethernet ini ke 3, terus kita sambungin lagi dari server ini ke ini. Oke, dah. Terus apa ya? Kita bikin servisnya yang DHCP. DHCP kita, suka lupa terus. Sebelum bikin service DHCP, tentu saja kita harus bikin IP configuration. Kita bikin IP-nya dari tadi 172.16.1.1. Kita lihat benar nggak subnetnya? Ya, masuk ke kelas 2 ya. Kelas B, sorry. Kok kelas 2? Kelas B. DNS servernya kita sama aja masukin. Ya, nggak ngeset lagi bolak-balik. 16.1.1. Oke, dah.
Terus nanti kita ke service DHCP, udah ya, kita servisnya ke on. Oke, nanti oh iya, DNS server tadi ada yang nggak kita aktifin ya. Kita aktifin DNS-nya lah sekalian. Isi DNS-nya 172 titik 16.1.1. Oh kosong ya, sebentar. Ini manual gitu. Oke, kita terus manual cobain 172 16 1 ke 6 aja. Ya, subnet-nya ini ada yang salah kayaknya. Harusnya muncul otomatis sih. Save. Benar nggak settingnya? 6.255.512 ya, DNS opennya 1. Ya, cek aja lah, benar nggak. Klik ke desktop, IP configuration, kita bikin DHCP. Klik request IP address, ya benar kan keluar. Ini 172.16.1.6, subnet mesh-nya ini ya, kelas B, default gateway-nya ini kita belum aktifkan, terus DNS servernya ini. Ya, DNS servernya 16.1.1. Oke, ini harus kita save lagi sih. Ini yang komputer kedua, desktop, IP configuration, DHCP, ya nomor 7. Yang ini, desktop, IP configuration, DHCP, 8. Pasti bisa ngeping sih ini. Ini 8 ya. Kita ngeping. Ping 172.16.1.1. Oke. Pasti sukses lah. Kita ke web browser ya. Web browser HTTP-nya defaultnya udah aktif sih. HTTP aja. http://172.16.1.1. Oke, nah ini tadi kalau ini belum diedit ya, tulisannya Cisco Packet Tracer. Kalau yang di web browser yang di server sini, tadi ada tulisan laboratorium. Gitu. Oke, saya masih penasaran yang DNS tadi sih. Ini PC4 ke server. Ini seharusnya jalan sih ya, sorry, ke DNS. DNS mode 0. Herannya addressnya, atau saya salah tulis address ya. Atau di sinilah coba ya. rfo.com lah gitu. Addressnya mungkin ini pakai IP nih 172.16.1.1. Jalan nggak kalau dari sini? Elektro.com. Oh iya. Jadi kita ulang lagi ya. DNS server ini. DNS server ini si ini atasnya tuh namanya ya. Kalau saya benar jadi lupa. Atasnya tuh nama elektro.com gitu. Addressnya ini ya. Servernya addressnya ini. Elektro.com. Ya, kita bisa bikin addressnya misalkan si server ini nih. Kita bisa bikin 192 168 titik 1.1. Ya, tapi tentu saja di sini kita harus disable, enablekan DHCP sampai keluar. Oh ini masih
masih alamat yang atas ini. Berarti di servernya sini, sorry ya kalau kecepatan ini. Di config ini nih. Sorry, di desktop aja sini. Configuration ini dan 168. Kita cek ke servisnya lagi di DHCP ya. Nah, ini juga diganti. Pokoknya si DNS server ini akan kita lariin ke DNS server yang ini nanti. Ya, misalkan ke 192.168. Oke. Ini udah oke, kita save. Nah, masalahnya sekarang jadi gini. Ini network 0 sama network 1 ini udah sama-sama jalan ya. Tetapi nanti kita harus hubungkan. Kalau cuman dihubungkan langsung dari switch ke switch, ini yang namanya beda network tak akan pernah bisa nyambung ya. Gimana caranya supaya kita nyambung? Yaitu kita pasangkan pakai router. Si router 1841 ini kebetulan dia punya 2 port fast Ethernet. Kita coba hubungkan. Berarti kita hubungkan dari switch ya ke sini. Nomor 6 ke sini. Nah, fast Ethernet 0. Kemudian kita hubungkan lagi dari sini ke sini. Sorry, fast Ethernet 5 ke sini. Oke. Nah, yang jadi masalah si router ini harus kita kasih satu buah IP ya. Ingat ya, waktu di kemarin persoalan kita di subnet ini kan pasti plus 1 gitu ya. Plus 1, satunya itu dia dikasih IP yang 172, yang satunya lagi kita kasih IP yang 192. Nah, kita klik di sini nih. Nanti di physical, sorry, ini ngaturnya, nah di sini ya kita on kan. Ini yang mana? Fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 0 itu yang ke 192 ya. Kita kasih ini. Fast Ethernet 0 kita kasih 192.168.1 titik, sisanya boleh sih, tapi ya udahlah kita di belakang aja, paling belakang 254 gitu ya. Ya, ini kalau nanti kita nambah-nambah nggak pusing. Pokoknya ini udah paling belakang ya. 255 nggak boleh karena broadcast ya. Jadi ini 254 lah contohnya. Oke, ini fast Ethernet 0. Nah, ini udah dikasih IP, hidup dia ya. Ada di sini. Yang ini kita kasih. Malah jadi hilang. Sorry. Undo. Undo. Nggak mau undo. Ya udah kasih aja. Dari sini kita kasih ke sini ke fast Ethernet 0. Kita klik. Kemudian kita kasih yang ini, kita on kan, kita kasih IP 172.1.1.254. Udah benar. Suka lupa, taruh aja di sini. Kita kasih 172.1.254. Oke. Nah, biasanya kalau si ini kalau not gini ada ininya sih. Ini kan router 0 ya. Biasanya suka ada tulisan gini nih, 0
mau garis miring atau titik 2 kalau nggak salah, 0.1 ya. Itu artinya itu teh port 01 gitu ya. Port 01-nya dipakai untuk si jaringan C. Jaringan B. Bisa diaktifkan itu Pak. Apanya? Untuk informasi portnya itu bisa diaktifkan. Oh, bisa diaktifkan ya? Nah, saya Iya. nggak tahu. Di mana sih? Di option Pak kalau nggak salah. Option ya? Oh, oke. Di atas. Di option ya? Preference. Preference. Nah itu. Nah, ini Dicentang yang always show-nya Pak. Always show. Ini? Oh iya. Iya. Wah, ini. Oke. Wah, ini lebih pintar dari saya nih. Oke. Enggak Pak. Aslinya. Nggak apa-apa sih. Oh, berarti ini benar ya, FA01. Inilah, FA01 gitu ya. Ya, oke. Berarti kalau kayak gini, nggak usah masukin lagi ini sih. Nah, tinggal masukin 192.168.1.254. Nah, pokoknya ini biar ketahuan ya. Wah, ini ya kelihatan semua sih, ini portnya yang kepake ya. Oke, itu routernya ya. Oke, ini berarti si router ini udah nyambung ini ke sini. Udah hijau-hijau. Kita coba dari server ini nyambung nggak ke server yang sebelah sini ya. Berarti dari 192 ini kita nyambungin ke ping 172.16.1. 72.16.1.1. Time out. Biasanya kalau yang benar tuh time out 1, tapi yang lainnya nyambung. Nah, ini nggak nyambung nih. Kenapa nggak nyambung coba? Karena gateway-nya belum dikasih. Nah, ini kan ada gateway ya. Nah, ini kita kasih di sini. Nah, kita lihat. 92.168.1.254. Oke, itu gateway-nya. Kalau itu dikasih berarti di service ya, di service di DHCP juga harus ditulis nih gateway-nya. Ya, ini 192.168.1.254. DNS servernya yang ini kita masukin 192.168.1.1. Nah, ini DNS sendiri. Oke. Save. Gimana tahunya di sini kita jalan? Ini kita harus di restart. Kita balikin ke static, ke DHCP. Set, dapat dia. Nah, ini udah keisi semua ya. Default gateway sampai ke DNS servernya. Udah ada semua. Oke, kita coba dari ping dari sini nih. Ping balik lagi ke sini. Mudah-mudahan nyambung sekarang mah. Kalau nggak nyambung, Aslab tolong dikasih tahu. Wah, nggak nyambung ya. Nah, inilah asiknya ngoprek-ngoprek gini gitu ya. Ini pasti ada salah satu ini yang nggak saya aktifin sih. Gateway di server 2 mungkin Pak. Oke, oh iya ya, server 2-nya juga harus ada ini ya. Oke, benar. Kita coba desktop ini. Iya ya. Di sini kita harus kasih juga ya 172.16.1.254.
Oke, servisnya kita masukin di DHCP-nya 172.116.1.254. Ya, save. Oke, coba lagi dari sini. Benar nggak? Benar Yang jawab tadi Aslab ya? Wah, kalau Bukan, Pak. bukan Aslab. Oh, kan? Siapa namanya tuh? Nanti dicatat aja, dapat A. Wah. Oke. Ini udah nyambung nih. Udah oke ya? Nyambung. Coba dari sini nih. Dari server ini. Desktop. Kita coba ke ping ke komputer yang itu. Server yang 192.168.1.1. Nyambung kan? Nah, ini si router tuh fungsinya seperti itu. Ya, ini buat nyambungin. Oke. Nah, biasanya ini yang kini nih, ini namanya PDU ya. Kita klik ini. Klik yang ini. Nah, ini PDU. Nah, ini teh biasanya sih, coba nanti kalau ada yang bisa ngejawabin lagi. Kalau saya biasanya itu server dan server kita kasih PDU, terus juga si PC dengan PC kita kasih PDU. Ya. Bentar, ini PC ini kita restart dulu IP-nya. Biar kelihatan semua di sini. Ini udah ada semua ya. Nah, sekarang ini masalahnya sih kita coba ini. Dari PC 0 ya. Kita coba ping ke 172. 172.16.1.1. Nyambung ya ke 16. Berarti kita bisa nyobain ini nih web browsernya ke http 172.16.1.1. Nyambung. Ya, itu dia. Itu nyambung. Nah, nanti DNS server. DNS servernya tadi kita lihat DNS servernya dapatnya mana nih? Dapatnya yang ini ya, DNS servernya. Saya malah lupa tadi DNS servernya itu apa. Namanya, servisnya Elektro aja ya. Namanya elektrounjani.com. Ya, ini namanya elektrounjani.com. Tadi kita udah coba di sini ya. http elektrounjani.com. Ini belum nyambung. Ada yang sesuatu. Harusnya sih atau dicoba yang ini. HTTP yang ini jalan nggak? HTTP. Oh, ini udah pasti jalan ya. Kalau yang dari komputer PC 0 ini ke sini udah pasti jalan. Ya, tapi intinya seperti itu. Jadi kalau kita masukin DNS server yang ini gitu ya. Kita coba dulu deh. Penasaran saya 172.16.1.1. Oke, udah jalan ya. Nah, ini di sini ada DNS server. Jadi DNS servernya apa nih? Namanya elektro.com gitu ya. Di sini udah pasti bisa jalan. Elektro.com. Tadi pada jalan nih. Nah, pokoknya DNS server. Jadi biar nggak berbelit-belit lah. Kalau DNS server ini, kalau di sininya kita set DNS servernya yang komputer yang sebelah sini, gitu ya. Ini akan bisa sama ya. Dia hanya satu DNS server di sini. Semua komputer ini akan kita bisa masukin apakah web browser di sini ya, HTTP server sini atau HTTP server sini.
kita bisa panggil namanya dari semua sini berdasarkan nama ya, berdasarkan nama gitu. Jadi ya itu fasilitas namanya DNS server. Ya ini sorry kalau terlalu berlarut-larut tentang DNS-nya lah. Pokoknya itu ya. Jadi service di di server ini ya ada HTTP-nya, tadi udah jalan ya HTTP-nya, DHCP-nya bisa ngasih IP, kemudian DNS ya, ada email, saya belum nyoba FTP dan sebagainya ini bisa harusnya udah bisa disimulasikan dalam Cisco Packet Router ini gitu ya. Nah, tapi tentu saja untuk konfigurasi seperti ini ya macam-macam ya. Kalau tadi pakai router ya, pakai router ini kita harus mulai dari desktopnya sini ya, kita harus set IP address, subnet, gateway, DNS server, terus nanti di servisnya juga sama ya, servis DHCP juga kita harus masukin ya. Ini banyak yang harus kita masukin setting-settingnya supaya bisa nyambung ya. Dan dua-duanya ternyata ya, benar saya diingatkan tadi, dua-duanya kita harus set ya di jaringan ini dan jaringan yang B ya, A dengan B sama-sama kita harus set default gateway-nya ya. Kalau default gateway-nya nggak di set ya nggak nyambung gitu ya. Dan nanti sebetulnya jaringan ini ya contohnya aja ini untuk nyambungin jaringan 1 sama jaringan 2. Jadi itu yang harus di set cukup banyak ya. Dan ini kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat IP configuration ini selalu belum update ya. Kalau kita belakangan ngupdate si yang lain-lainnya tadi ya. Jadi kita harus ke statikin dan ke DHCP-in ya supaya nanti kita dapat ini yang setting configuration yang baru ya. Kalau realnya di benerannya ya komputernya harus dimatiin atau besoknya dimatiin, terus begitu hidup udah langsung dapat konfigurasi ke semuanya ya, IP, terus tadi apa sih DNS, ada gateway dan sebagainya gitu. Tapi kalau ngedadak ya paling di disable sama enablein ininya si LAN card-nya gitu ya, untuk mendapatkan IP baru sama setting-setting yang lain. Nah itu fungsinya DHCP itu jadi bukan ngasihin IP aja, tapi dia ngasih setting-setting yang lain ya, DNS dan yang lainnya. Oke, nanti kalau yang ikut kuliah saya, nanti yang DNS ini saya akan demoin supaya DNS-nya jalan. Ya, malam ini karena nggak ada ya di kalau nggak salah nggak ada juga di modul labnya, ya sudah, ya kita nggak bahas. Jadi itu saya nggak bahas modulnya ya, nggak bahas modulnya. Modulnya sampai ada yang routingnya kalau nggak salah routernya ada beberapa biji gitu ya. Nah itu riset Anda nih, saya juga nggak mau ini deh bahas di sini supaya Anda ngoprek-ngoprek sendiri ya. Tapi ininya basicnya seperti ini. Dan nikmati aja, nikmati. Emang ini pusing ya, awalnya pasti Anda pusing gitu. Tapi Anda nikmati aja ya, konfigurasi seperti ini. Menyenangkan sih ya. Kadang-kadang ya kayak tadi ya, saya aja aduh ini kenapa di ping nggak jalan gitu ya. Penasaran gitu ya. Di set ininya, di set itunya ya nyambung, ping jalan, alhamdulillah nyambung gitu ya. Terus HTTP-nya nggak jalan gitu ya, atau tadi DNS-nya nggak jalan gitu ya. Saya udah lupa soalnya ini perlu ngoprek lagi sebetulnya ya. Tapi ngoprek-ngoprek ini asik sih ya, di paket tracer ini daripada kita beneran kita bikin HTTP server atau DNS server gitu ya, lama banget kan. Kita harus bikin install Linux dan sebagainya, mending di sini ya. Ini udah kita bisa simulasi oke ini. Jadi
Ini rekomendasi kita pakai ini emang di lab begitu. Oke, itu mungkin dari saya tentang ininya ya, bisik kemalaman gitu ya untuk apa panduan praktikumnya ya, gitu ya. Semoga membantu nanti pelaksanaan labnya ya. Kalau yang saya belum belum memuaskan nanti ngoprek-ngoprek lah gitu ya, ngoprek-ngoprek sendiri. Saya yakin angkatan-angkatan baru ini lebih kreatif lagi dari saya untuk ngoprek-ngoprek yang software seperti ini sih, simulasi-simulasi ini. Insya Allah lah gampang lah kalau ini ya, ikuti aja. Dan saya kira itu modulnya bukan saya yang buat gitu ya. Saya nggak tahu mungkin Aslab ini, tapi keren lah si modulnya ya, ininya si untuk step by step modulnya keren kata saya ya. Nanti ikutin aja. Apa bisa itu pintar lah gitu ya. Untuk ngejalanin itu pintar begitu. Oke, itu mungkin dari saya ya. Kepanjangan nih. Sesi berikutnya ada dari Aslabnya. Dari Aslabnya nanti gimana cara bikin laporannya, gimana bikinnya dan sebagainya begitu ya. Karena ini di online ya Iya Pak, nantinya. untuk Jarkom ini online. Oh, online ya. Oke, oke. Ya, langsung aja saya jadiin host ya. Sob, mangga Oke dilanjut. Pak. Ini bisa saya live, Pak. Makasih. Baik Pak, terima kasih banyak untuk pemaparannya malam hari ini. Kita lanjut saja mungkin ya Pak untuk pemaparan SOP dari lab. Untuk teman-teman jangan leave dulu ya, karena masih ada kurang lebih 30-40 menit kita akan memaparkan SOP dari Laboratorium TTI.